Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita walaupun melalui video. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai beliau. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang insya Allah pada pagi hari ini kita masuk ke pembahasan bab kedua. Namun sebelum Bapak mulai, diharapkan kalian menyimak video ini dengan baik-baik, dengan seksama, ya, diperhatikan setiap kata demi kata dan tolong jangan digeser. Ya, insya Allah video ini ukurannya tidak besar, jadi kalian tidak perlu khawatir banyak memakan kuota data internet, ya, agar kalian tidak tertinggal. Kita akan memasuki pembahasan bab kedua, Al-Faslus Tsani, pembahasan yang kedua, judulnya Amil Al-Mujid. Al-Amil, ini Al-Amil Al-Mujid. Ini ya, Al-Amil Al-Mujid artinya pekerja keras atau orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi kita akan melihat di dalam Islam, ya, sesungguhnya bagaimana Islam itu mendukung orang, ya, menganjurkan pemeluknya untuk bekerja keras, bukan bermalas-malasan, apalagi sampai kemudian meminta-minta karena tidak bisa bekerja, padahal dirinya mampu. Nah, itulah ini masuk di pelajaran akhlak, karena ini penting bagi kita untuk menjadi orang yang bekerja keras. Ada beberapa hal pembahasan kita nanti. Yang pertama ini ta'riful amil al-mujid, pengertian orang bekerja keras, ya. Al-adillatun naqliyah 'alal amalil jad, dalil-dalil naqli baik dari Quran ataupun hadis tentang bekerja yang sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, simatul amilil mujid, ciri-ciri orang yang bekerja keras. Kemudian hikmatul amilil mujid, kemudian hikmah orang bekerja keras. Nah, itu pembahasan kita, ada 4 poin dalam pembahasan ini. Kita masuk pembahasan pertama. Nanti kalian perhatikan bukunya karena tidak semua kita akan bacakan, mengingat waktu di sini sangat terbatas. Jadi nanti kalian perhatikan mana saja yang perlu kalian garis bawahi. Nanti Ustadz sampaikan yang perlu digaris bawahi. Ta'riful amilil mujid. Pengertian pekerja sungguh-sungguh atau pekerja keras. Yu'rafu al-amilu lugawiyan bi annahu man ya'malu fi mihnatin aw sun'atin. Yu'rafu, ya, yu'rafu itu artinya diberikan pengertian atau pengertian pekerja secara bahasa, yaitu orang man ya'malu, orang yang bekerja fi mihnatin dalam satu profesi, au sun'atin atau pekerja lapangan. Min ismil fa'ili amila ya'malu amalan. Al-amil itu isim fa'il dari kata kerja amila ya'malu amalan. Wal jam'u ummalan, dan jamak dari amil ini adalah ummal, para pekerja. Al-amilu syakhsun nasyitun, pekerja itu adalah seseorang yang rajin, yang giat, yang aktif. Ta'awwada an yastayqidha bakiran kayyalhaqa rizqahu. Dia ta'awwada, dia terbiasa, ayyastayqidha bakiran, bangun pagi-pagi,
kayyalhaqa rizqahu, untuk menjemput rezekinya. Walihada fa inna Allah Ta'ala ja'ala lil 'amili ajran kabiran, karena itu Allah menjadikan bagi seorang pekerja yang sungguh-sungguh itu pahala yang besar. Lianna man yas'a wa ya'mal yastahiqqu an yanala al-ajra was thawab. Karena orang yang berusaha bekerja untuk mendapatkan ya, pahala, karena orang yang berusaha dan bekerja berhak untuk mendapatkan ajar wasawab, ya, mendapatkan pahala. Wa aslul amil min ismil fa'il alladhi ya'malu fi sun'atin muayyanatin. Dan asal kata amil dari isim fa'il, min ismil fa'il, dari isim fa'il, alladhi ya'malu fi sun'atin muayyanatin, yang bekerja di satu pekerjaan tertentu. Au fi mihnatin, atau sebuah profesi. Ya, au fi mihnatin, atau pekerjaan profesi. Wal 'amilu huwa alladhi yatawalla umura ar-rajuli fi malihi wa milkihi wa amalihi. Jadi pekerja itu seorang pekerja, bisa bekerja, karyawan, nah, ya. Dia adalah orang yang yatawalla itu artinya orang yang orang yang mendapatkan kepercayaan untuk mengelola perkara seseorang, mengatur perkara seseorang. Ya, yatawalla, yang diwalikan, yang mau dipasrahkan, ya, orang yang mendapat amanah, ya, untuk mengatur urusan orang, ya, baik itu dalam hartanya, ya, atau kepemilikannya, atau pekerjaannya. Ya, wa minhu qaulu ta'ala wal 'amilina 'alaiha. Ini dalil dari Al-Qur'an. Wal 'amilin 'alaiha maksudnya wahum su'at, yaitu mereka adalah orang-orang yang para pekerja, alladzina ya'khuduna shadaqat min arbabiha. Jadi amil zakat itu disebut amil zakat. Mereka adalah orang-orang yang berusaha bekerja untuk menarik zakat atau sedekah. Fal amalu fil istilah, maka pekerjaan dalam istilah lahu iddatu ta'rifatin. Al-amal, ya, dalam istilah memiliki beberapa pengertian, ya. Ini hilang loh bawah. Minha kullu ma yasdaru. Minha, di antara pengertian bekerja itu adalah ma yasdaru min ayyi jismin min harakatin aw fi'lin. Jadi sesuatu yang bersumber dari tubuh, dari pergerakan, dari gerak tubuh atau perbuatan tubuh. Min harakah, gerakan, atau fi'lin, pekerjaan. Wa yuqalu aidan kullu nashatin jismiyin au aqli yaqumu bihil insan bihadfil intaji fi muassasatin hukumiyatin kanat au khassah. Ya. Jadi ada juga yang memberikan pengertian, ya. Wa yuqalu aidan, ada juga yang berkata, jadi al-amal itu, pekerjaan itu adalah setiap kegiatan tubuh atau akal au akli yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan adalah untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu, intaj, fi muassasatin, pada sebuah lembaga ataupun yayasan. Hukumiyatin kanat au khosso, baik itu pemerintahan atau tertentu, ya, swasta lah. Au fi harfatin au mihnatin, baik itu profesi ataupun di luar profesi lah. Wa ammal amalu fil istilah asy-syar'i, adapun al-amal pada pengertian amal dalam istilah syar'i, wa ya'ti bimakna, yaitu berarti al-kasbu, ya, bekerja, berusaha.
Wa yu'rafu bi annahu talaba tahsil asy-syakhs lil mal bil wasail wal asbab al mubaha syar'an. Jadi ada yang memberikan pengertian al-amal itu bi annahu talaba tahsil asy-syakhs. Jadi seseorang yaitu seseorang berusaha untuk mendapatkan harta dengan cara-cara bil wasail, dengan cara-cara atau sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i. Nah, itu pengertian al-amal secara syar'i. Walihada fa innal 'amila syarfun as-sa'y wal jad wal ijtihad. Fa inna lil 'amili, karena itu sesungguhnya bagi seorang karyawan pekerja itu mulia karena mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan yang diharapkan. Bisyartin, dengan syarat antakuna niyatahu, ya, dengan syarat dengan syarat antakuna niyatuhu khalisatan liwajhillahi ta'ala, dengan syarat agar niatnya itu ikhlas karena Allah. Bisyartin antakuna niyatuhu khalisatan liwajhillah. Wa ayyakuna mutkinan li'amalihi, dan menjadi serius, mutkin. Mutkin itu artinya sangat baik dalam pekerjaannya. Wa kullu hadza fi mizani hasanatihi, maka semua ini kalau itu dilakukan karena Allah kemudian dia mutkin, maka semua ini menjadi timbangan kebaikannya. Lianna Allah Ta'ala la yudhi'a ajra ayyi insanin mukhlisin fi amalihi. Karena Allah tidak mungkin akan la yudhi'a, tidak menyanyiakan pahala seseorang yang ikhlas dalam pekerjaannya. Ya. Wal muradu minal mutkin, maksud dari kata mutkin li'amalihi, pada pekerjaannya. Mutkin sangat baik dalam pekerjaannya, profesional lah ya. Maksud mutkin pada pekerjaannya al-itqanu fil amal, yaitu profesional dalam pekerjaannya. Yakni al-fi'lul ladzi yasdaru minal insan asna'a qiyamihi bi amalihi. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dalam pekerjaannya sangat profesional. Ya. Nah, kemudian saya kira cukup di situ ya untuk pengertian amal soleh, amal mujid, pekerjaan yang sungguh-sungguh. Kemudian kita langsung masuk dalil-dalil naqli alal amalil jad. Dalil-dalil naqli tentang bekerja yang sungguh-sungguh. Ya. Nah, di sini ada beberapa dalil, kita langsung masuk ke dalil pertama. Ya. Innal islama yuwazinul amal bil jihad. Yuwazinul amala bil jihad. Sesungguhnya Islam itu mensejajarkan ya pekerjaan seseorang itu dengan jihad. Jadi kalau kita bekerja, belajar, termasuk belajar itu adalah bagian dari jihad. Wadzalika anal islama qarana al-amalu bil jihad. Karena Islam itu menggandingkan, mensejajarkan Islam dengan amal dengan jihad dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Surat Al-Muzammil ayat ke-20. Lihat kalian artinya. Ya, kurang lebih maknanya yang lain ada yang bekerja berusaha untuk mencari rizki Allah, dan yang lain ada yang bekerja berusaha untuk berjihad di jalan Allah. Jadi kedua kata bekerja dan berjihad ini dalam ayat ini disejajarkan, disandingkan. Maka bekerja dengan jihad itu ya sama-sama sangat dianjurkan oleh Islam.
Kemudian dalil yang kedua, faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalil yang lain, apabila kalian telah menyelesaikan sholat, bertebaranlah di muka bumi mencari rezeki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Nah, itu dalil yang kedua pada nomor pertama ini. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menganjurkan orang untuk bekerja, sangat mensupport ya seorang itu untuk bekerja, tidak bermalas-malasan. Kemudian yang kedua, wadallal hadis ala annal Islam aidan i'tabar amal jihadan. Kemudian terdapat dalam sebuah hadis yang menunjukkan bahwa Islam itu menganggap pekerjaan itu sama dengan jihad. Ya. Ini faqad ruwiya anna ba'dha sahabati ra'au syaban qawiyan yusri'a ila amalihi. Ya, diriwayatkan ada sebagian sahabat bahwasanya sebagian sahabat ra'u melihat syaban qawiyan, seorang pemuda yang kuat, yusri'a ila amalihi, yang dia terburu-buru ya, yang cepat-cepat terhadap pekerjaannya. Faqalu, kemudian para sahabat itu berkata kepadanya, lau kana hadza fi sabilillah. Ya, sekiranya atau seandainya ini pemuda ini yang bercepat-cepat terburu-buru pada pekerjaannya ini itu berada di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Faradda alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, kemudian Nabi menjawab perkataan para sahabat itu. La taqulu hadza. Jangan berkata begitu. Fa innahu in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Apabila dia pemuda tadi yang terburu-buru itu keluarkan untuk bekerja untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abwaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalaupun dia bekerja juga karena dia ingin menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia juga berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Dan seandainya dia keluar karena bekerja untuk dirinya sendiri, ya, untuk menjaga kemuliaannya, maka dia juga berada di jalan Allah. Ya, jadi orang yang bekerja karena tidak ingin meminta-minta, menjaga kemuliaannya, iffahnya, itu berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakhiratan fahuwa fi sabilis syaitan. Tetapi jika dia keluar bekerja itu karena riya, kemudian menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya, maka dia di jalan syaitan. Diriwayatkan oleh Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, annal islama ja'alal irhaq wal ijtihad minal amal min mukaffiratil khataya wad dzunub. Ya, Islam menjadikan irhaq itu lelah dan bersungguh-sungguh karena pekerjaannya itu salah satu yang menghapus dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amsa saya ulang lagi. Man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang di sore hari capek atau lelah karena pekerjaan kedua tangannya, amsa maghfuran lahu, maka di sore hari itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Rawahu Tabrani fi Shaghir, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Yang keempat, annal Islam qad ja'ala
al-amala sunnat anbiya'ihi wa rasulihi birragmi min insyighalihim bid-da'wa ila Allah wa tabligh risalatihi ila umamihim wa aqwamihim. Dan Islam menjadikan pekerjaan itu, menjadikan amal itu sunnah para nabi dan rasulnya walaupun di tengah-tengah kesibukan. Birragmi walaupun min insyighalihim kesibukan mereka bid-da'wa dengan dakwah kepada Allah wa tabligh risalatihi dan menyampaikan risalahnya ila umamihim kepada umat-umat wa aqwamihim dan kaum-kaumnya mereka. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Jadi para nabi itu ya mereka juga makan, minuman, minum, dan mereka berjalan di tengah-tengah pasar. Kemudian annal Islam yahussu al-amal bil itqan al-amali li ahammiyati dunya wal akhirah. Kemudian Islam itu sangat Islam sangat yahussu itu mendorong, menganjurkan orang bekerja dengan profesional, dengan baik, ya, untuk kepentingan dunia. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin ila akhiril ayah. Nah, ini dalil yang kelima. Kita lanjut. Kemudian yang keberapa ini? Yang keenam. Ya, yaitu nomor 6, ya, dalil juga. Nah, kemudian terdapat hadis Nabi, ini nomor 1. Ini hadis tentang bekerja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidaklah seseorang memakan makanan lebih baik, ya, dari apa yang dia makan itu oleh tangannya, dari tangannya sendiri. Wa innan nabiyallah Daud alaihissalam kana yakul min amali yadihi. Dan Nabiullah Daud alaihissalam dia makan dari hasil tangannya sendiri. Nah, ini menunjukkan Islam sangat menganjurkan bagi seorang untuk bekerja sungguh-sungguh, kemudian dia makan dari hasil pekerjaannya, bukan dengan cara meminta-minta. Kemudian yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap bagi seorang muslim itu sedekahnya. Qalu, mereka para sahabat bertanya, fa illam yajid, bagaimana kalau tidak punya apa-apa? Fa ya'malu bi yadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya, dia bekerja dengan tangannya, kemudian memberikan manfaat kepada dirinya dan bersedekah. Fa illam yastati' aw lam yaf'al fayu'ina dzal hajah al-malhuf. Bagaimana kalau tidak mampu, tidak bisa? Ya, kata Nabi, membantu orang yang memerlukan uluran bantuan tangan kita, dan seterusnya. Kemudian dalil yang ketiga, innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan ayyutqinahu. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba apabila bekerja, kemudian dia profesional dalam pekerjaannya, baik dalam pekerjaannya. Baik, kemudian yang bagian akhir. Simatul amil al-mujid, ciri-ciri orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Yakunul amalul mujid muhtaraman amam Allah Ta'ala. Ya, seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh itu mulia di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, yakunul amil mujid muhtaraman amaman nas wa mujtama'ihi. Orang yang bekerja sungguh-sungguh muhtaraman, mulia di hadapan manusia dan masyarakatnya. Ya, kita ringkas-ringkas saja, kalian catat mana yang perlu dicatat, apa yang saya sampaikan.
As-sa'yu yang ketiga, as-sa'yu fi itqanil amal wan nasyat fi injazihi wal intihak minhu bi afdali surah wa ala atimma wajhi wa yakunu dhalika bi badlil juhdi. Simat yang ketiga, ciri yang ketiga, berusaha untuk baik, profesional, itqan fil amal, baik dalam pekerjaannya dan rajin, ya, dalam fi injazihi, dalam menyelesaikan, wal intiha, dan finishing, mengakhiri pekerjaan itu, bi afdali surah, dengan cara yang sangat baik, dan wa ala atimma wajhi, dan sempurna. Wa yakunu dzalika bi badlil juhdi, dan itu dilakukan dengan bi badlil juhdi, dengan dengan sungguh-sungguh, dengan apa namanya, dengan segala kemampuan yang dia miliki. Kemudian yang keempat, as-sa'yu fi itmamil hajah al-basyariyah li hayatihi bi badli juhdihi bila kasal. Berusaha untuk menyempurnakan kebutuhan manusia dalam kehidupannya dengan mengupayakan seluruh kemampuannya tanpa bermalas-malasan. Al-husulu yang kelima, al-husulu ala sidqi minan nas yu'di ila husulin najah fil hayah. Mendapatkan kepercayaan dari orang itu dapat mengantarkan seseorang pada keberhasilan di dunia, pada kehidupannya. Kemudian yang terakhir, hikmatul amil al-mujid. Min hikamil amil al-mujid mayali. Di antara hikmah-hikmah seorang pekerja keras itu sebagaimana berikut. Manzilatul ikrami alal amilil mujid ala qubuli jaddiyah amali nafsihi. Jadi dan di antara hikmahnya adalah dia mendapatkan manzilatul ikram, posisi yang sangat mulia. Orang yang bekerja keras itu ala qubuli jaddiyah amali nafsihi, dengan menerima pekerjaan yang sungguh-sungguh itu. Yuqarinul amil al-mujid fil Islam bil jihad fi sabilillah. Pekerja keras itu disejajarkan, disandingkan dengan jihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, takhsisul amilil mujid min sunnati amalil anbiya wal rusul listighalihi fid da'wati wat tabligh. Jadi ada pengkhususan bagi orang yang bekerja sungguh-sungguh itu, ya, disetarakan itu merupakan sunnah-sunnah termasuk sunnah para nabi dan rasul listighalihi, walaupun mereka memiliki kesibukan fid da'wah wa tabligh, dalam dakwah dan menyampaikan risalah. Yang keempat, husnul qudwah min adamir raja, ya, min qabuli amali ghairihi. Kemudian dia menjadi husnul qudwah, ya, tauladan yang baik, ya, min adamir raja, tanpa dia berharap, ya, pekerjaan min kubuli amali ghairi, ya, tanpa dia berharap itu dari orang lain lah. Madhul Islam lil amil al-mujid ala jaddiyatil amal wa itqanihi. Islam memuji orang yang bekerja sungguh-sungguh dengan giat dalam pekerjaannya dan profesional dalam pekerjaannya. Nah, itu hikmatul mujid, ya, yang terakhir. Nah, itulah 4 poin yang tadi Bapak sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini membantu memahami pelajaran kita, pelajaran akhlak ini, ya. Karena ini berbahasa Arab, maka diharapkan kalian memperhatikan baik-baik agar kalian bisa menambah kosakata baru. Ya, jangan digeser. Filenya tidak besar, jadi kalian tidak perlu takut kehabisan kota. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf, dan kita nanti diskusikan di grup WA kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.